معاشر المسلمين وسرة المؤمنين رحمكم الله. روي أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرض لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اختم لنا منك في الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus menjalankan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diwajibkan oleh Allah ataupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus menjauhi, menghindari serta meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang diharamkan oleh Allah ataupun yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita kepada Allah, kita akan mendapatkan keberhasilan, kita akan mendapatkan kesuksesan, bahkan kita akan mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Oleh karena itulah takwa kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai wasiat, wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Wasiat Allah, Tuhan semesta alam, untuk hamba-hambanya yang dahulu dan juga hamba-hamba yang sekarang, bahkan yang akan datang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah berwasiat kepada mereka orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, wahai umat Muhammad, dan juga kepada kalian agar kalian semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa waddaqwa sabilun musilun wa wasilatun muballighatun lah. Tidak ada kebaikan dunia akhirat, tidak ada kebaikan zahir dan batin, kecuali takwa adalah jalan dan wasilah yang bisa menyampaikan kepada kebaikan tersebut. Fama min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa hirzun harisun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najati min dararih. Dan tidak ada kejelekan dunia akhirat, tidak ada kejelekan zahir dan batin, kecuali takwa adalah sesuatu yang bisa menjaga dan bisa membentengi agar selamat dari bahaya kejelekan itu. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tanamkan dalam hati kita bahwa kita bersama ini benar-benar harus takwa kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita ini bisa benar-benar takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Kita besok memasuki bulan Dzulhijjah. Perlu kita ingat bahwa bulan Dzulhijjah adalah termasuk minal asyhuril hurum, termasuk dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah malam dan hari-hari yang sangat istimewa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam 10 Dzulhijjah ini sebagai sumpah Allah, wal fajri wal layalin ashr, dan demi waktu fajar dan 10 malam. Badul ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan walayalin ashr, malam-malam yang 10 ini adalah malam-malam awal daripada bulan Dzulhijjah. Artinya kita di malam-malam bulan Dzulhijjah dan hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah ini harus benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mulai nanti malam dan besok ini adalah malam-malam dan hari-hari yang sangat luar biasa indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda menerangkan tentang kemuliaan daripada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala minnu fi hadhil ayyam", yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan kebaikan, amal soleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan baik yang dilakukan di hari-hari sekarang ini, yaitu ayyamal ashr, 10 hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi bersabda seperti itu, sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bukan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihad fi sabilillah, bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dalika bi syai'in, kecuali kalau ada orang dia berjuang di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya dan dia tidak pulang kembali, baru bisa mengalahkan ibadah yang kita lakukan di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Bahkan di dalam riwayat lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ta'ala an yuta'abbada lahu fihinna min ayyami asri Dzulhijjah." Nabi bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih dicinta oleh Allah disembah di hari-hari itu daripada hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Fa inna siyama yaumin ya'dilu siyama sanatin, karena sesungguhnya puasa 1 hari di bulan Dzulhijjah ini sama dengan puasa setahun. Wa qiyama lailatin ka qiyami sanatin, dan bangun malam di malam 10 daripada bulan Dzulhijjah itu seperti bangun malam selama 1 tahun. Bahkan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ayyamal ashri", barang siapa yang berpuasa di hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah, kataballahu lahu, Allah akan menulis untuknya bikulli yaumin, dengan setiap harinya, sauma sanatin, puasa 1 tahun. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allah al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicinta oleh Allah beramal di hari-hari itu dibandingkan dengan hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Fa aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Oleh karena itu perbanyaklah kalian di hari-hari 10 ini memperbanyak bacaan tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, wat tahmid
alhamdulillah. Ini adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih nanti ketika di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah kita akan menemui hari yang super istimewa, yaitu Yaumul Arafah. Kita bersama disunatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa, dan itu pahalanya sangat besar sekali sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha. Puasa di hari Arafah di tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus dosa-dosa tahun dahulu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Setelah itu kita akan memasuki hari yang ke-10, Yaumun Nahar, di mana kita bersama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari 10 itu, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian dan berkorbanlah untuk Tuhan kalian. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban binatang ternak. Ingat bahwa korban hukum asalnya adalah sunat, akan tetapi itu hal yang sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqribanna musallana hada. Barang siapa yang punya kemampuan, dia bisa membeli hewan kurban, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekati dia tempat sholatku ini. Ini adalah omongan dari manusia yang santun, manusia yang penuh dengan kasih sayang. Bahasa yang beliau gunakan adalah bahasa yang begitu tegas, dan itu merupakan ancaman bagi kita yang mampu untuk korban tapi tidak korban. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti itu? Ulama mengatakan karena ketika orang ini punya kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tak berkorban, berarti dia lebih mencintai hartanya dibandingkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika Allah dan ketika Rasulullah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinomorduakan, maka dia akan dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan Muhammad kepada umatmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika saudara-saudara kalian, jika keluarga kalian, jika harta yang kalian kumpulkan, dagangan yang kalian takut rugi, tempat tinggal yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saja akan datang kepada kalian urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka orang-orang fasik. Ini amalan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ayo kita bersama perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak zikir kita kepada Allah, perbanyak bacaan Quran di rumah-rumah kita, perbanyak puasa. Bahkan masalah puasa dikatakan, barang siapa di bulan yang mulia ini dia berpuasa dimulai dari hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, maka untuknya seperti ibadah selama 700 tahun. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa mengisi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai macam ibadah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amra bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsih wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.